pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francia Tresina Kofi, NPM 34190014. Di sini kita akan membahas tentang soal-soal AKM level 3 kelas 6 tentang sifat urutan, mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Nah, di sini saya mengambil 4 soal dalam AKM. Yang pertama itu adalah 4 soal AKM. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, yang kedua adalah uraian, yang ketiga adalah uraian tertutup, dan yang keempat adalah pilihan ganda kompleks. Oke, kita bahas yang pertama tentang pilihan ganda. Nah, di situ soal ceritanya adalah Arenia memegang sebuah kaleng berisi 30 kelereng, Araya memegang sebuah kaleng berisi 20 kelereng, Gelek memegang sebuah kaleng berisi 25 kelereng, dan Ferry memegang sebuah kaleng berisi 15 kelereng. Nah, di situ pertanyaannya adalah urutkan yang memegang sebuah kaleng berisi kelereng dari yang terkecil berdiri paling depan. Nah, di situ pilihan gandanya opsinya yang pertama itu adalah Ferry Arenia Araya Gelek, B Gelek Ferry Araya Arenia, C Ferry Araya Gelek dan Arenia, D Arenia Araya Ferry dan Gelek. Nah, di situ jawabannya adalah C, yaitu Ferry Araya Gelek dan Arenia. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, itu adalah uraian. Soal ceritanya sama dengan nomor 1, yaitu Arenia memegang sebuah kaleng berisi 30 kelereng, Araya memegang sebuah kaleng berisi 20 kelereng, Gelek memegang sebuah kaleng berisi 25 kelereng, dan Ferry memegang sebuah kaleng berisi 15 kelereng. Jika Araya ingin mempunyai lebih banyak kelereng, maka kelereng siapa sajakah yang akan berubah menjadi lebih sedikit? Nah, di situ jawabannya adalah Gelek dan Arenia. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga, adalah uraian tertutup, di mana tabel di bawah adalah daya tampung dan jumlah minat beberapa prodi di Universitas Timor selama 4 tahun terakhir. Nah, di situ saya membuat tabel di mana ada program studi, daya tampung, peminat 2018, peminat 2019, peminat 2020, dan peminat 2021. Di situ prodi yang saya ambil dalam Universitas Timor itu adalah pendidikan matematika, administrasi negara, ekonomi pembangunan, agroteknologi, dan ilmu pemerintahan. Di situ daya tampung pada pendidikan matematika adalah 100, daya tampung pada administrasi negara adalah 150, daya tampung pada ekonomi pembangunan adalah 90, daya tampung pada agroteknologi adalah 120, dan daya tampung pada ilmu pemerintahan adalah 160. Nah, di situ kita melihat peminat 2018-nya itu untuk pendidikan matematika adalah 450, peminat 2019 untuk pendidikan matematika adalah 455, peminat 2020 untuk pendidikan matematika adalah 538, dan peminat 2021 untuk pendidikan matematika adalah 538. Nah, yang kedua itu adalah administrasi negara, peminatnya pada 2018 adalah 575, peminat 2019-nya adalah 660, peminat 2020 adalah 543, dan peminat 2021-nya adalah 689. Yang ketiga itu adalah ekonomi pembangunan dengan peminat 2018 adalah 315, peminat 2019 adalah 446, peminat 2020-nya adalah 367, peminat 2021-nya adalah 450. Yang keempat adalah agroteknologi dengan peminat 2018-nya itu adalah 500, peminat 2019-nya adalah 465, peminat 2020-nya sama dengan 387, dan peminat 2021 adalah 508. Terakhir adalah prodi ilmu pemerintahan dengan peminat 2018-nya itu adalah 702, peminat 2019-nya adalah 669, peminat 2020 adalah 749, dan peminat 2021 adalah 783. Di situ pertanyaannya adalah uraikan daya tampung dari beberapa program studi pada tabel di atas dari yang paling terendah daya tampungnya. Nah, di situ jawabannya kita lihat pada program saya membuat tabel program studi dan daya tampung. Program studi yang
daya tampung yang lebih rendah itu yang pertama adalah ekonomi pembangunan dengan daya tampung 90, pendidikan matematika dengan daya tampung 100, agroteknologi dengan daya tampung 120, administrasi negara dengan daya tampung 150, dan ilmu pemerintahan dengan daya tampung 160. Oke, baik. Kita masuk pada contoh soal yang keempat adalah pilihan ganda kompleks. Nah, di situ terdapat siswa sedang mengikuti ujian. Sebuah gambar siswa sedang mengikuti ujian. Pertanyaannya, tabel di bawah menunjukkan nilai ujian tengah semester dari 8 orang siswa. Nah, di situ saya membuat tabel Keraca dengan nilai 80, Gisela dengan nilai 89,20, Eliora dengan 90,15, Kia dengan 100, Felicia dengan 95,3, Abi dengan 80,46, Haliana dengan 98,12, dan Aldito dengan 91,20. Nah, di situ pertanyaannya, jika mereka diminta duduk berurutan dari nilai yang terbesar berada paling depan, maka tentukan pernyataan posisi benar di bawah ini. Nah, di situ pernyataan yang pertama itu Keraca berada paling belakang, pernyataannya benar karena Keraca memiliki nilai yang paling terendah. Pernyataan yang kedua itu Kia berdiri paling depan, pernyataannya benar karena Kia memiliki nilai yang paling terbesar. Dan pernyataan yang ketiga adalah tepat di depan Aldito adalah Eliora, pernyataannya salah karena yang seharusnya di depan Aldito adalah Haliana. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.